Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita dari Nurs Angkatan 16 UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan mempraktekkan cara pelaksanaan SP1 keluarga dengan keluarga isolasi sosial. Dengan tujuan yang pertama, keluarga dapat mengungkapkan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien. Yang kedua, keluarga dapat menjelaskan pengertian, tanda dan gejala isolasi sosial yang dialami oleh keluarga. Dan yang ketiga, keluarga dapat merawat pasien isolasi sosial. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, ya selamat pagi. Apa betul Ibu saudaranya Pak Budi? Ya nurse, betul. Jadi begini Bu, perkenalkan, nama saya perawat Tita dari Nurs UIN. Di mana di sini saya bertanggung jawab merawat Pak Budi. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Rizky nurse. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau keadaannya Pak Budi bagaimana Ibu? Masih sama dengan yang kemarin. Saudara saya belum mau berinteraksi dengan orang lain dan masih suka menyendiri. Kalau begitu Bu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang masalah Pak Budi dan cara merawatnya? Ya nurse, boleh. Ya, boleh ya. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu memiliki kendala atau masalah dalam merawat Pak Budi selama ini? Ya nurse, jadi itu adikku kalau diajak bicara jarang mau menjawab, baru selalu aja menyendiri di kamar. Itu pun kalau menjawab tidak mau kita lihat, menunduk terus jadi bingung kak lihat nurse. Jadi begini Bu, ini keadaannya Deta disebut dengan yang namanya isolasi sosial, di mana isolasi sosial ini merupakan salah satu gejala pada pasien gangguan jiwa. Seperti tadi itu tanda-tandanya Ibu, suka menyendiri di kamar, tidak suka bergaul. Apabila diajak bicara, kadang menjawab, kadang tidak. Kalau menjawab itu pun menunduk. Dan ini biasanya orang yang isolasi sosial ini dulu itu pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, pernah kita ditolak atau pernah kita dipisahkan oleh orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Oh, itu nih kapan begitu saya adikku nurse, karena sudah bercerai sama istrinya, baru berpisah juga, kasihan sama anaknya. Iya Ibu, mungkin itu penyebabnya Ibu, kenapa Deta sekarang seperti ini. Dan ini masalahnya Pak Budi Ibu, tidak bisa dibiarkan saja, harus ditangani segera. Kenapa? Karena ini Pak Budi bisa-bisa bertambah masalahnya, bisa-bisa kena yang namanya halusinasi, bisa mendengar atau melihat yang tidak sebenarnya ada Ibu, seperti itu. Jadi apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan nurse untuk adik saya? Ini pertama-tama Ibu dan keluarga harus sabar hadapi Pak Budi. Dan Ibu dan keluarga harus bisa bina hubungan saling percaya dengan Pak Budi, harus selalu perhatian, tidak boleh ingkar janji sama Pak Budi. Terus Ibu dan keluarga harus berikan dorongan dan semangat kepada Pak Budi agar mau berinteraksi dengan orang lain. Baru berikan pujian kepada Pak Budi kalau berhasil berinteraksi, berhasil bicara dengan orang lain. Jangan marah-marah sama Pak Budi kalau Pak Budi tidak menjawab kalau Ibu bicara, seperti itu. Dan juga ibu dan keluarga tidak boleh membiarkan Pak Budi ini sendiri, harus terus diajak bicara. Kalau perlu, Ibu dan keluarga buat jadwal bersama dengan Pak Budi, misalnya makan bersama atau tidak sholat berjamaah, seperti itu Ibu. Ya nurse. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita latihan Ibu cara untuk berkomunikasi dengan Pak Budi? Iya boleh nurse. Ya. Jadi di sini Ibu saya akan berikan contoh kepada Ibu, nanti Ibu ulangi ya. Baik. Ya. Ibu bilang saja seperti ini, Ibu panggil Pak Budi itu namanya atau adik? Namanya saja. Namanya saja ya. Jadi Ibu tinggal bilang, Budi, saya lihat sekarang Budi sudah mampu berinteraksi dengan orang lain. Saya sangat bangga, sangat bahagia melihat perkembangan Budi. Mungkin Budi bisa berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Dan Ibu juga bilang bagaimana kalau Budi sholat berjamaah.
kalau di rumah nanti sholat berjamaah bersama keluarga atau tidak di masjid sholat berjamaah seperti itu. Ibu bisa ulangi? Bisa. Jadi saya akan mengatakan pada adik saya, Budi, saya lihat sekarang kamu sudah bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan saya misalnya. Bagaimana kalau lain kali kamu saya ajak untuk berinteraksi dengan orang lain, atau ayo kita sholat berjamaah bersama dengan keluarga kita, atau kamu bisa sholat berjamaah ke masjid saja, seperti itu. Oh, ya Bu, benar sekali, bagus sekali Ibu sudah bisa mempraktekkannya secara langsung. Jadi mungkin Ibu nanti bisa mulai hari ini untuk mempraktekkannya ke Pak Budi. Nah, Ibu, saya rasa perbincangan kita mengenai masalah Pak Budi untuk hari ini sudah cukup. Jadi bagaimana perasaannya Ibu? Jadi sebenarnya ini Nurse, saya merasa sangat bersalah karena membiarkan adik saya seperti itu, jarang mengajaknya bicara, terus membiarkan dia menyendiri di kamar. Tapi saya sangat bersyukur karena hari ini dapat pengetahuan baru tentang bagaimana cara saya dan keluarga saya harus menyikapi adik saya, Nurse. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham terkait masalah Pak Budi ini. Bagaimana kalau Ibu ulangi terkait yang saya jelaskan tadi? Oh iya, jadi ini adik saya itu terkena yang namanya isolasi sosial, di mana isolasi sosial ini yaitu gangguan kejiwaan. Adapun gejalanya yaitu ya seperti yang dialami adik saya tadi, kayak suka menyendiri, tidak mau menjawab kalau diajak bicara, baru kalau itu pun bicara menunduk terus Terus cara penanganannya yaitu dengan cara saya dan keluarga saya harus membiasakan adik saya ini berinteraksi, entah itu dengan keluarga saya atau dengan orang lain. Misalnya kalau saya harus sering mengajak adik saya berbicara, kemudian mengajak adik saya untuk sholat berjamaah dengan keluarga. Terus kalau misalnya adik saya sudah berhasil, harus selalu memberi pujian. Kemudian saya dan keluarga harus tetap sabar menghadapi adik saya. Kemudian kalau adik saya sudah bisa, dibiasakan untuk ke tempat-tempat umum seperti ke masjid untuk sholat berjamaah, seperti itu. Bagus sekali Ibu sudah sangat paham dalam menangani masalah Pak Budi ini. Saya harap Ibu bisa mempraktekannya secara langsung dan Ibu bisa memberitahukan ke keluarga lain agar melakukan seperti yang Ibu lakukan nanti. Ya, Nurse. Kalau begitu Ibu, bagaimana kalau kita membicarakan masalah Pak Budi ini 4 hari kemudian dan kita praktekkan secara langsung tadi cara berkomunikasinya kepada Pak Budi langsung, bagaimana Ibu? Iya, boleh Nurse. Ya, kalau boleh, kita akan bertemu di tempat ini pada jam yang sama 4 hari kemudian Ibu ya? Iya, baik Nurse. Kalau begitu saya permisi Ibu. Assalamualaikum.